Sahabat Fresh Juice, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Sabtu 9 September 2023 bersama Romo Willem Pau dari Semarang. Selamat mendengarkan. Berkah dalam, salam sukacita, damai sejahtera dalam kasih sayang Tuhan. Dari Paroki Kebon Dalem Semarang, saya Romo Willem kembali menghaturkan jus rohani yang segar. Kali ini dengan kata-kata kunci, kasih, dan aturan. Jus rohani ini saya racik dari Injil yang dibacakan di Gereja Katolik seluruh dunia pagi hari ini, yakni dari Injil Lukas bab 6 ayat 1 sampai 5. Demikian bunyinya. Pada suatu hari Sabat, ketika Yesus berjalan di ladang gandum, murid-muridnya memetik bulir gandum dan memakannya, sementara mereka menggisarnya dengan tangannya. Tetapi beberapa orang Farisi berkata, "Mengapa kamu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat?" Lalu Yesus menjawab mereka, "Tidakkah kamu baca apa yang dilakukan oleh Daud ketika ia dan mereka yang mengikutinya lapar? Bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah dan mengambil roti sajian, lalu memakannya dan memberikannya kepada pengikut-pengikutnya. Padahal roti itu tidak boleh dimakan kecuali oleh imam-imam." Kata Yesus lagi kepada mereka, "Anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabat Fresh Juice, akhir-akhir ini banyak umat yang menghubungi saya, mohon dukungan doa karena sedang melaksanakan doa novena. Macam-macam doa novenanya. Novena kepada Roh Kudus, novena Hati Kudus Yesus, novena kepada Allah Bapa, novena kepada Bunda Maria dan Santo Santa. Ujubnya pun bermacam-macam. Doa novena untuk pribadi, untuk keluarga, untuk orang tua, untuk anak-anak, juga untuk saudari-saudara dan teman-temannya. Para sahabat Fresh Juice yang disayangi Tuhan, bagaimana rasanya kalau mendengar kabar seperti ini? Senang, bangga, bahagia bersama saya. Senang, bangga, dan bahagia. Mengapa? Sebab itu artinya Tuhan sendiri menyapa dan mendorong hati mereka untuk berdoa, dan mereka menanggapinya dengan berdoa, dengan menyampaikan curahan hati, permohonan, keinginannya. Dan mereka siap untuk menyambut Tuhan, menerima Tuhan dalam kehidupan mereka. Para sahabat Fresh Juice yang disayangi Tuhan, doa novena itu adalah doa yang berasal dari saat Bunda Maria dan para rasul sesudah Yesus naik ke surga berdoa bersama 9 hari berturut-turut. Kata dalam bahasa Latin novem itu sama dengan 9. Jadi doa novena ya pasti didoakan 9 kali. Bisa 9 hari, bisa 9 minggu, bisa 9 bulan, bisa 9 tahun. Dalam aturannya kemudian doa novena itu diharapkan didoakan pada selang waktu yang kurang lebih sama.
Jadi kalau 9 hari ya diharapkan bisa setiap harinya misalnya jam 9 malam. Kalau 9 minggu ya didoakan misalnya setiap hari Rabu atau setiap hari Jumat. Kalau 9 bulan ya bisa misalnya setiap hari Jumat kedua atau setiap hari Sabtu ketiga. Pokoknya selang waktunya kurang lebih sama. Tentu saja kalau ada yang mau boleh ding. Ya. Mau misalnya, Romo saya mau berdoa novena 9 abad berturut-turut. Siapa yang bisa? Sekarang ini usia 90 ke atas saja sudah susah. Kalau mau 9 abad berturut-turut kan berarti harus mewariskan kepada anak, cucu, cicit gitu kan. Juga tidak perlu kalau kemudian mengatakan, Romo saya mau berdoa novena 9 jam berturut-turut setiap harinya. Ya nggak perlulah. Apa maksudnya? Supaya kelihatan bahwa serius, kelihatan bahwa bersungguh-sungguh memohonnya, supaya kelihatan bahwa memang mau tertib di dalam mendoakannya. Ya nggak usah keburu-buru. Bukankah Tuhan mengasihi dan menyayangi kita dengan mengabulkan doa-doa kita itu seringkali bukan langsung memberikan semua yang kita butuhkan. Tetapi Tuhan memberikannya sedikit-sedikit supaya kita menerima karunia anugerahnya, pengabulan doa-doa kita sedikit-sedikit, menikmatinya sedikit-sedikit, sukacita sedikit-sedikit, lalu menjadi semakin sempurna dalam menyambut dan menerima Tuhan. Para sahabat Fresh Juice yang disayangi Tuhan. Pertanyaan yang sering kali muncul adalah, kalau harusnya dilaksanakan, aturannya itu dilaksanakan dalam selang waktu yang kurang lebih sama. Nah bagaimana kalau meleset? Mau melaksanakannya 7 hari berturut-turut, hari pertama itu jam 9 pagi, hari kedua jam 5 pagi, hari ketiga jam 9 malam. Apakah doanya masih sah? Apakah masih harus mengulangi lagi dari depan? Atau juga kalau mau melaksanakannya selama 9 bulan berturut-turut, ternyata tanggalnya berbeda atau minggu-minggunya berbeda. Apakah harus mengulangi? Para sahabat Fresh Juice yang disayangi Tuhan, saya merasa kita bisa belajar bersama dari kutipan Injil yang kita dengarkan bersama hari ini. Aturan doa novena adalah 9 kali berturut-turut dengan selang waktu yang kurang lebih sama. Nah, ketika para rasul itu melanggar aturan hari Sabat, Yesus mengingatkan orang-orang Farisi. Orang-orang Farisi ini sudah 600-an tahun berpegang pada satu hukum. Tidak boleh melanggar aturan hari Sabat. Yesus mengingatkan mereka bagaimana Raja Daud dan pengikut-pengikutnya pernah melanggar aturan Bait Allah. Bait Allah itu rumah Allah. Persembahan kepada Allah itu yang hanya boleh dimakan oleh imam-imam itu diambil oleh Daud, dimakan dan dibagikan kepada para pengikutnya. Itu dosa besar menurut tatanan aturan Bait Allah. Tapi ternyata Tuhan tidak menghukum Daud dan pengikut-pengikutnya. Nah, mengapa? Karena kasih sayang Tuhan lebih memperhatikan Daud dan kebutuhannya, meskipun mereka melakukan kesalahan, kekeliruan. Tentu ini tidak berarti membenarkan, ayo kita semua bersalah saja, ayo kita melawan aturan saja, bukan.
khususnya untuk doa novena yang dilakukan secara pribadi. Kalau itu dilakukan dengan banyak kekurangan dan kelemahan, saya mau mengatakan, jangan takut, teruskan saja, lakukan saja. Apalagi kalau sejak awal para sahabat Fresh Juice sudah melakukannya sungguh dengan berusaha tertib, sungguh dengan penuh cinta kepada Tuhan, sungguh dengan niat yang suci, sungguh dengan keseriusan hati, sungguh dengan berbagai macam pengorbanan. Tahu-tahu ada tamu yang sangat penting datang. Tahu-tahu sakit. Tahu-tahu ada macam-macam sebab lain yang membuat tidak bisa dilakukan dengan selang waktu yang pantas, yang baik. Saya percaya ketika dilakukan dengan penuh cinta, penuh hormat, dengan tertib, keseriusan hati di hadapan Tuhan, Tuhan menyayangi kita dan melihat bagaimana kita menyayangi Tuhan. Maka kasih sayang Tuhan itu jauh lebih penting daripada aturan, lebih besar daripada aturan. Apalagi sekali lagi kalau itu aturan itu dilanggar sendiri karena tidak sengaja, atau karena ada hal-hal di luar kemampuan kita untuk menghadapinya. Romo pernah melakukan seperti itu. Pernah. Kapan itu? Ketika saya opnam. Saya berdoa novena untuk satu ujub. Nah, karena opnam diberi minum obat tidur. Hari pertama masih jam 9 malam, ya. Hari kedua jam 9 malam sudah tidur. Saya bilang, maaf ya Tuhan, gimana sih? Ya, tapi Tuhan menyayangi saya. Kebetulan setengah 10 atau jam 10 itu saya terbangun, lalu saya doakan doa novena. Saya percaya kasih sayang Tuhan lebih besar daripada aturan. Dan lagi, hal yang kedua, para sahabat Fresh Juice yang disayangi Tuhan. Pada akhir kutipan Injil, Yesus mengatakan, Anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Saya menerjemahkan adalah Tuhan atas aturan. Anak manusia yang menyayangi kita lebih dari menyayangi kebiasaan-kebiasaan kita, lebih dari menyayangi aturan-aturan yang ada di dunia ini. Maka saya mau mengikuti Yesus saja. Kalau Yesus berkuasa atas segala aturan, kebiasaan, dan sebagainya itu, bukan karena saya mau melawan aturan dan kebiasaan, bukan saya mau melawan ketertiban dan keseriusan dan perjuangan dan pengorbanan saya sendiri, tetapi saya mau mengikuti Yesus, mendahulukan kasih sayang Tuhan dibandingkan segala sesuatu yang lain. Gimana para sahabat Fresh Juice yang disayangi Tuhan? Boleh tidak setuju, boleh juga mau protes kepada saya. Kalau tidak setuju atau protes, silahkan nulis ya di bawah. Saya tidak marah, sebab saya percaya Tuhan tidak akan menghukum kita ketika karena keterbatasan dan kelemahan kita menyingkiri, kita melawan kebiasaan dan aturan-aturan yang lebih merupakan kebiasaan dan aturan-aturan manusiawi. Maka kasih sayang atau aturan, kasih sayang lebih besar daripada aturan. Setuju? Jos. Mari kita mohon berkat Tuhan.
Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga para sahabat Fresh Juice sekalian, seluruh keluarga, dan semua yang didoakan oleh para sahabat Fresh Juice senantiasa dipersatukan dalam kasih, kerahiman, dan perlindungan Allah yang Maha Pengasih, Penyayang, penuh kuasa, oleh kelimpahan berkat-Nya, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Berkah dalam, selalu sehat, semangat, damai sejahtera, sukacita dalam kasih sayang Tuhan. Love you. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Sabtu 9 September 2023. Terima kasih kepada Romo Willem Pau untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan salam Fresh Juice.